Halo, sahabat BJ, terima kasih untuk kalian yang sudah mau berkunjung di channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng, dan like-nya supaya kalian tidak akan ketinggalan dengan video terupdate dari BJ Studio, mengenai berbagai macam video menarik lainnya. Di video kali ini, BJ Studio akan membahas tentang 8 awan yang berbahaya dan langka, yang ada di planet bumi. Jika sahabat BJ suka dengan video ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, supaya mereka juga tahu mengenai video-video menarik dari BJ Studio. Apakah kamu sudah tahu seluk-beluk tentang awan? Nah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang awan sebelum ke pembahasan seputar hal menarik BJ Studio mengenai awan berbahaya dan langka. Awan adalah kumpulan tetes air atau kristal es yang mengendap di atmosfer. Para ilmuwan sudah pernah menjelaskan tentang keberadaan awan ini ada sejak tahun 1770-an. Awan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian proses tertentu yang diawali dengan adanya suhu udara panas di daratan. Suhu udara panas tersebut akan mengakibatkan naiknya uap air. Lalu, uap air tersebut akan mengembang secara adiabatik karena tekanan udara di atas lebih kecil daripada di bawah. Saat uap air mencapai ketinggian tertentu yang suhunya lebih rendah, uap air tersebut akan mengalami pengembunan, sehingga berubah wujud menjadi tetes air. Proses ini dikenal sebagai kondensasi. Hasil kondensasi uap air inilah yang nantinya terlihat sebagai awan. Semakin banyak tetes air yang terbentuk, semakin besar ukuran awannya. Jika awan tersebut mendapatkan panas dari matahari, awan akan menguap lalu hilang. Sebaliknya, jika tidak mendapatkan panas matahari, suhunya tetap turunlah awan menjadi tetesan air dalam bentuk hujan karena pengaruh gaya gravitasi. Berdasarkan ketinggiannya, awan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu golongan awan rendah, ketinggian 2000 meter. Golongan awan menengah, ketinggian 2000 meter sampai 6000 meter. Golongan awan tinggi, ketinggian mencapai 6000 meter. Golongan awan yang membumbung ke atas, di fase inilah awan-awan berbahaya dan langka bermunculan. Awan inilah yang nantinya disebut cumulonimbus. Tak heran jika cumulonimbus menjadi sarang terjadinya petir, kilat, dan guntur. Siapa sangka jika keberadaan awan ini cukup ditakuti oleh para pilot, oleh karena ketebalan dan ukurannya yang cukup besar, awan ini bisa mengganggu laju dan gerak pesawat. Terlebih saat terjadi petir di dalamnya. Inilah 8 awan yang berbahaya dan langka menurut versi BJ Studio. Awan lentikula. Awan lentikular, sesuai namanya, awan menyerupai seperti lensa dan terbentuk di bawah serangkaian keadaan yang sangat khusus. Awan lentikular biasanya terbentuk di atas pegunungan. Ketika angin kencang menghantam gunung, awan ini dipaksa naik oleh medan gravitasi. Lalu udara mendingin dan menciptakan awan yang menutupi punggung bukit. Awan lentikular ini memang terlihat indah, terlihat sangat damai, tetapi bagi pilot, itu membuat angin kencang dan turbulensi. Pilot akan sangat menghindari awan ini jika terbang dekat area pegunungan atau perbukitan. Awan cumulonimbus. Awan cumulonimbus menjadi momok menakutkan bagi dunia penerbangan karena awan ini sangat berbahaya. Cumulonimbus merupakan nama yang tepat untuk jenis awan yang membuat badai petir. Awan ini seperti awan cumulus namun disertai dengan hujan deras. Awan cumulonimbus ini juga berisi badai petir dan merupakan tempat pergolakan hebat di atmosfer. Oleh karena ketebalan dan ukurannya yang cukup besar, awan ini bisa mengganggu laju dan gerak pesawat. Tak heran jika cumulonimbus menjadi sarang terjadinya petir, kilat, dan guntur. Siapa sangka jika keberadaan awan ini cukup ditakuti oleh para pilot. Awan kumulus. Awan kumulus, salah satu istilah awan paling umum yang akan Anda dengar dalam penerbangan adalah awan kumulus. Ia merupakan awan putih yang mengembang. Pada cuaca cerah,
Awan putih ini akan terlihat seperti bola kapas yang berbaris rapi. Awan cumulus ini terbentuk ketika atmosfer memberikan daya angkat partikel air. Jika atmosfer tidak stabil dan partikel air menjadi sangat tinggi, awan ini bisa mencapai ketinggian ribuan kaki. Meningkatnya tekanan atmosfer membuat awan cumulus naik yang menimbulkan turbulensi bagi pesawat terbang. Jika pesawat terjebak di dalam awan ini bisa berisiko fatal. Awan mamatus. Awan mamatus atau badai petir, adalah tempat pergolakan hebat di atmosfer. Angin bergeser secara vertikal dan bisa mencapai ribuan kaki per menit. Hal ini menjadi sesuatu yang ingin dihindari semua pilot. Badai petir memunculkan tornado, microburst, hujan es, dan kilat. Awan cumulonimbus mamatus merupakan indikasi terjadinya badai petir hebat yang mampu menimbulkan bahaya. Mamatus menggambarkan tampilan bergelombang dan berkantung di bagian bawah awan. Awan ini gelap dan bagian bawahnya yang tidak rata yang merupakan indikasi visual dari turbulensi di atmosfer. Inilah bentuk awan mamatus. Awan anvil. Sekilas, awan ini terlihat seperti awan jamur yang muncul setelah ledakan bom atom, ya. Cumulonimbus incus atau yang lebih populer dengan nama awan anvil adalah bagian puncak dari awan cumulonimbus yang megah. Kemunculan awan ini berkaitan dengan adanya cuaca ekstrim berupa badai petir. Awan anvil terbentuk saat udara dari badai petir naik dan mengembang hingga menabrak stratosfer. Stratosfer memiliki udara yang lebih hangat, sehingga udara yang mengembang dari badai petir akhirnya menyebar dan membentuk landasan. Landasan incus itulah yang kita kenal dengan nama awan anvil. Awan anvil umumnya tersusun dari partikel-partikel es. Semakin besan landasan yang ada di puncak, berarti semakin kuat juga badai petir yang sedang terjadi. Awan nacreous. Kamu mungkin tidak akan bisa melihat awan yang memikat mata dengan warna-warninya ini di negara tropis. Awan nacreous atau disebut juga awan stratosfer kutub kehadirannya berkaitan dengan cuaca dingin yang ekstrim. Awan nacreous muncul ketika udara di stratosfer bagian bawah turun hingga melewati batas titik beku dan membentuk kristal-kristal es. Warna-warni awan nacreous berkaitan dengan lokasi matahari. Awan nacreous memiliki kombinasi warna yang paling indah saat matahari berada beberapa derajat di bawah cakrawala. Awan nacreous biasanya ditemukan di belahan bumi yang dingin, seperti Antartika, Arktik, Skotlandia, dan wilayah lain di dekatnya. Pada kondisi tertentu, kehadiran awan ini berkaitan dengan badai troposfer yang parah. Awan ini juga terbilang destruktif karena mendorong reaksi kimia yang berdampak buruk bagi lapisan ozon.
Kelvin Helmholtz. Awan Kelvin Helmholtz. Awan yang kemunculannya singkat ini sering menjadi buruan para fotografer. Sekilas, awan Kelvin Helmholtz mengingatkan kita pada lukisan Starry Night yang populer. Bedanya, satu ini tidak dilukis oleh manusia, melainkan dibuat langsung oleh alam. Formasi awan berbentuk seperti gulungan ombak ini diberi nama Kelvin Helmholtz. Itu menyesuaikan dengan nama dua ilmuwan fisika yang saat itu mempelajari instabilitas fluida yang juga menjelaskan fenomena ini, yaitu Lord Kelvin dan Hermann von Helmholtz. Perbedaan kecepatan dan kepadatan udara menjadi alasannya. Awan ini tercipta saat aliran udara yang berada di atas bergerak dengan cepat, sedangkan awan yang berada di bawahnya bergerak lebih lambat. Alhasil, bagian puncak awan terdorong dan menciptakan ombak yang bergulung. Jadi, meskipun indah, awan seperti ini berbahaya bagi pesawat. Awan Morning Glory. Awan Morning Glory terlihat seperti gulungan karpet yang membentang di langit. Meskipun formasi serupa juga terjadi di berbagai belahan dunia, formasi awan Morning Glory lebih sering muncul dan terlihat jelas di daerah Queensland, Australia. Awan ini bisa membentang hingga 1000 km dalam ketinggian 2 km atau lebih. Dilansir APOD NASA, awan ini terbentuk ketika aliran udara yang lembab dan dingin bertemu dengan lapisan atmosfer, di mana suhu udara meningkat secara tidak biasa dengan ketinggian. Awan ini bisa bergerak dalam kecepatan 60 km per jam. Tidak stabilnya udara di dalam gulungan awan tentu berbahaya bagi pesawat yang melintas. Keberadaan awan ini juga bisa menjadi pertanda akan adanya badai petir di wilayah sekitarnya. Meskipun kelima awan di atas tampak indah, nyatanya mereka menyimpan potensi bahaya. Namun, masih banyak orang yang tertarik untuk mencari dan mengabadikannya, terutama para fotografer dan pencari badai. Sekian video mengenai 8 awan berbahaya menurut versi BJ Studio. Masih banyak lagi video-video menarik lainnya di BJ Studio. Terima kasih yang sudah mau menonton video ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe video ini jika kalian suka dengan konten BJ Studio.